Halo guys, masih suasana tahun baru. Jadi masih valid kalau kita mau cari tahu kira-kira apa yang perlu kamu lepaskan di tahun 2025 sehingga kamu bisa bertransformasi menjadi lebih baik di tahun 2026. Adalah wajar kalau saat ini kamu masih ngerasa uh, belum banyak perubahan di tahun 2026. Masalahnya masih itu-itu aja, kamu belum tahu gimana cara melepaskannya, kamu nggak tahu gimana caranya untuk uh, let go gitu ya, untuk solve the problem. Nah, reading kali ini aku akan minta kamu pilih kristal. Kita punya 3 kristal. Kristal yang pertama, lalu kristal yang kedua, dan kristal yang ketiga. Kamu bisa tarik nafas dalam sambil memejamkan mata, lalu hembuskan pelan-pelan, buka mata kamu, dan kira-kira kristal mana yang menarik mata kamu yang pertama. Mungkin saja reading itu buat kamu. Ingat, ini collective reading, so nggak semuanya mungkin akan resonate buat kamu. Dan jangan diproses jika tidak resonate. Kamu juga bisa pilih timestamp di bawah ini. Kalau kamu udah menentukan kristalnya, jadi bisa langsung milih dan you will land it to your reading directly. Alright, I'll see you in your reading. Halo, oke. Mari kita lihat energi utamanya dari Oracle deck Woodland and Warden. This is one of my favorite untuk melihat energinya kamu. Kita akan lihat kira-kira apa yang perlu kamu lepaskan di tahun 2025 untuk bisa memulai hal yang lebih baik di 2026. Oke. Kita punya adaptability yang terbalik. Adaptability ini kartu yang ngomongin tentang kemampuan kita beradaptasi dengan situasi apapun. Kemampuan kita untuk bounce back, kemampuan kita untuk self-regulate. Ketika masa-masa sulit datang, maka kemampuan adaptasinya kita oke gitu ya. Namun situasinya saat ini kartunya terbalik gitu ya, sehingga di sini kamu mungkin struggle gitu ya dengan beradaptasi dengan apapun situasi yang mungkin saat ini kamu sedang struggling gitu ya. Kita akan lihat sebenarnya situasi spesifiknya seperti apa, karena lagi-lagi temanya adalah apa yang perlu kamu lepaskan dari tahun sebelumnya supaya di 2026 kamu bisa lebih baik gitu ya. Oke, kita sudah punya satu energi di mana kemampuan adaptasimu cukup menantang dalam menghadapi situasi apapun. Kita lihat kira-kira semesta mau ngasih clue nggak ya, situasinya situasi apa gitu ya. Kenapa sih kok susah beradaptasi? Oke, kita akan lihat. Apa yang perlu kamu lepaskan dan situasi seperti apa yang membuat kamu susah untuk beradaptasi. Tell me more. Oke. Responsibilities dan expectations yang terbalik. Oke. Kalau aku lihat, karena di kartunya terbalik ya, kartu ini mau ngomongin tentang rasa tanggung jawab dan ekspektasi kita terhadap sesuatu yang cukup tinggi gitu atau di luar kuasanya kita. Nah, kalau melihat dengan hasil kartunya yang terbalik, situasi yang sangat mungkin kamu alami adalah banyak tanggung jawabnya kamu yang kemudian membuat kamu terasa berat banget gitu untuk menghandle
Tanggung jawab ini juga dibarengi dengan ekspektasi dari orang lain gitu ke kamu gitu ya, yang terlalu tinggi, yang mungkin membuat kamu kesulitan nih dalam beradaptasi. Jadi ketika kamu diperhadapkan dengan situasi di mana kamu harus bertanggung jawab dan harus memenuhi ekspektasi yang bukan datang dari diri kamu, ini menjadi belenggu besar nih buat kehidupannya kamu. Secara umum aku bisa bilang misalnya ekspektasi terkait dengan karir gitu ya, yang mungkin orang-orang di sekitar kamu maksain bahwa karir kamu harus lebih baik gitu ya, atau bahkan mereka ingin kamu menjadi versinya mereka gitu, bukan versinya kamu gitu ya. Nah, mereka ini siapa? Bisa jadi keluarga, bisa jadi pasangan, bisa jadi teman, bisa jadi situasi di kantor gitu ya. Dan ini yang membuat kamu kemudian di awal tahun 2026 ngerasa bahwa nothing change. Kamu masih membawa energi, beban, tanggung jawab kamu yang besar, juga ekspektasi-ekspektasi orang yang memang mungkin menurut kamu it just not make sense gitu ya. Kita akan lihat pakai tarot. Kira-kira situasi apa sih? Semoga bisa mengkerucut, apakah ini di pekerjaan, apakah ini keluarga, atau apakah ini pasangan gitu ya. Kita akan lihat. Oke, let's go. Kita akan lihat kira-kira ekspektasi dan tanggung jawab apa yang terasa besar banget bebannya sampai membuat kamu sulit untuk beradaptasi, sulit untuk bisa memenuhi kebahagiaan hidup dengan normal. Oke. I see. Oke. Ya, kalau dari tarot aku melihat bahwa energinya kamu merasa bahwa kamu diminta bertanggung jawab, memberikan perhatian, berjuang habis-habisan di tengah ketidakjelasan. Sementara perhatian dan kasih sayang itu nggak kamu dapatkan sama gitu ya. Kamu ngerasa bahwa beratnya di kamu doang gitu, sementara kamu cukup habis-habisan gitu. Kamu ibaratnya kamu diminta untuk berlaku lebih, sementara kamu nggak cukup bisa menerima support untuk bisa kamu lakukan peran tersebut. Situasinya aku kok kayak ngerasa ini paling banyak energi yang aku tarik adalah energi asmara ya, dimana kemudian pasangan kamu meminta kamu untuk melakukan hal lebih. Kamu harus memberikan perhatian lebih, kamu harus bisa step up, kamu bisa mengambil peran yang lebih, memberikan tanggung jawab yang lebih, kamu yang harus lebih perhatian. Sementara nggak mutual gitu ya, kamu nggak mendapatkan treatment yang sama, karena when it comes to pasangan seharusnya kan sama ya, sama-sama berkorban, sama-sama berjuang gitu ya. Dan ketika ini menjadi timpang berat di kamu, maka kemudian di 2026 ini wajar kalau kamu ngerasa nothing change, nggak ada yang berubah gitu. Energi yang kedua aku dapatkan adalah energi sangat mungkin bebanan tanggung jawab ini kamu dapatkan dari keluarga gitu ya. Ekspektasi keluarga yang begitu besar, sementara kamu belum gitu ya, belum di fase tersebut seperti yang mereka harapkan, karena kamu sendiri sebenarnya nggak oke gitu dengan pilihan atau pandangan yang mungkin keluarga kamu harapkan gitu dari kamu. Karena the Hierophant di sini terbalik, ini yang aku punya kecondongan, ini juga masuk dalam isu family gitu ya. Jadi ada pressure dari family, mereka ingin melihat kamu menjadi ABC sebagaimana pemikirannya mereka, tapi kemudian kamunya sendiri sebenarnya nggak ingin menjadi versi yang seperti itu, tapi you just don't know how to say no. Dan ini mungkin sisi reflektif yang perlu kamu
lihat di tahun 2026 ini, yang perlu kamu lepaskan adalah tanya diri kamu gitu ya, sudah berapa lama kamu kelelahan dengan menjadi versi yang sebenarnya bukan diri kamu, menjadi versi yang sebenarnya perlu kamu lepaskan, sehingga kamu bisa menemukan sosok yang memang benar-benar kamu inginkan gitu ya, bukan sosok yang dibentuk oleh ekspektasinya orang lain. Karena energi itu begitu kuat yang aku dapat. Dan jika kamu bisa melepaskan itu, maka ada kartu The World, kartu dunia. Ini adalah siklus baru, awalan baru gitu ya. Jadi kamu diingatkan bahwa kalau kamu mau semuanya bisa terjadi sesuai dengan manifestasinya kamu, untuk bisa beradaptasi, lebih kuat lagi, lebih self-empower, maka kamu perlu melepaskan citranya kamu yang tidak bisa berkata tidak gitu pada orang lain, alias nggak enakan. Dan ini waktunya untuk kamu fokus ke dirinya kamu, karena Page of Cups di sini di sebelah Emperor gitu ya, dimana kamu lebih banyak mencurahkan perasaan dan waktunya kamu untuk orang lain, tapi sedikit waktu untuk kamu merawat diri kamu. Merawat diri di sini adalah kapan terakhir kamu minta maaf ke diri kamu, dan kapan terakhir kamu bilang terima kasih buat diri kamu. Nah, ini yang mungkin hal-hal yang bisa kamu ambil jadi point of reflection supaya tahun 2026 kamu bisa lebih baik. Alright, thank you, bye. Hai, oke. Kita akan lihat dari Oracle energi, karena tahun barunya masih baru banget. Jadi kita perlu tahu nih kira-kira semesta mau bilang apa, tentang apa sih yang harus kamu lepaskan di tahun sebelumnya supaya kamu bisa lebih baik di tahun 2026. Apa yang harus kamu lepaskan? Oke, kita akan lihat apa yang harus kamu lepaskan. Apa yang harus kamu lepaskan? Oke, kita punya Devotion yang terbalik. Oke, The Sheep and Blackberry. It's beautiful card. Oke, Devotions yang terbalik, aku sih ngelihat energi dimana yang perlu dilepaskan sangat mungkin terkait dengan bagaimana kamu bisa lebih jujur terhadap diri kamu sendiri gitu ya. Karena ketika kamu nggak memulai dengan jujur pada diri sendiri, maka perilaku dan energi yang ada di sekitar kamu itu condong untuk tidak menjadi positif gitu ya. Pertama, kamu tidak tahu arah hidupnya kamu mau kemana. Kemudian yang kedua, you don't know exactly what you need. Jadi kamu bener-bener bingung gitu, kira-kira sebenarnya apa sih yang aku cari dalam kehidupan ini gitu. Sehingga ini yang membuat energi kamu di 2026, jangan kaget di awal tahun kamu ngerasa masih sama aja, kamu nggak tahu apa yang berbeda gitu ya, dan kamu nggak tahu sebenarnya manifestasi 2026 kalau mau ditanya bisa lebih baik dalam hal apa gitu ya. Oke, kita akan kejar lagi, kita akan lihat jujur sama diri sendiri. Perlu jujur sama diri sendiri itu kira-kira khususnya dalam situasi yang seperti apa. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat situasi yang seperti apa. Dalam situasi yang seperti apa. Oke. Sebentar. Oh, family specific, celebrations and family. Oke. Wow. Kalau ngelihat dari kartunya, ini ngomongin tentang bagaimana kamu punya waktu yang cukup untuk bisa menikmati kebahagiaan kecil bersama keluarga gitu ya, merayakan, mengucap syukur gitu ya. Dan ini kartu spesifik banget
interaksi, koneksi bersama keluarga. Jadi sangat mungkin kamu yang ada dalam situasi ini adalah kamu yang misalnya gak bisa jujur sama diri sendiri terkait dengan bagaimana memposisikan diri kamu dalam situasi keluarga gitu ya. So for sure ini akan tentang apa yang perlu kamu lepaskan, khususnya dalam situasi kamu di keluarganya kamu gitu ya, apapun posisinya kamu, istri, suami, anak gitu ya. Kita akan lihat kenapa sih kok bisa bahwa tidak jujur sama diri sendiri dan menyangkut dengan keluarga kamu itu menjadi alasan atau sebuah situasi yang perlu kamu lepaskan. Oke, kita punya Ten of Coins atau Ten of Pentacles. Oke. Tell me more. Tell me more. I see. Wheel of Fortune, Knight of Wands, the Moon. Okay. One more card. Terlalu banyak. One more card. Okay. I see. Yeah. Again, like I said, dan ada di Empress untuk kartu yang paling bawah. Aku bisa bilang bahwa apapun peran kamu dalam keluarga, baik sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai anak, bahwa selama ini mungkin kamu terlalu sibuk menunjukkan ke dunia luar bahwa your family is perfect. Padahal nggak ada keluarga yang sempurna ya. Itu yang perlu sama-sama kita terima dan akui gitu. There's no perfect family. Karena bicara kesempurnaan aja udah subjektif gitu. Tapi kemudian citra keluar bahwa kamu orang yang cukup cukup benar-benar memperhatikan opini orang lain, bahwa seharusnya keluarga itu adalah keluarga yang sempurna, bahwa kamu istri yang sempurna, kamu suami yang sempurna, kamu anak yang dengar-dengaran, kamu anak yang baik gitu ya. Padahal di dalam situasi mungkin di tengah keluarga kamu, apapun peran kamu, ada banyak rasa kehilangan, ada banyak rasa kekecewaan, tapi ini nggak pernah dibicarakan. Baik kapasitas kamu sebagai seorang istri, suami, atau anak gitu. Nah ini yang mungkin hal fundamental yang perlu kamu rubah dan kamu tinggalkan, kamu lepaskan untuk nggak kamu bawa di tahun 2026 gitu. Bahwa dengan di Empress di sini ngomongin tentang kamu yang penuh kasih, kamu yang bisa menjadi sumber dari self growth gitu, sumber dari motivasi keluarga kamu untuk bisa bertumbuh gitu ya. Itu dengan mengakui bahwa baik kamu maupun the other family member itu bisa saling mendukung gitu ya. Tidak dengan menunjukkan ke pihak luar bahwa kamu kalian baik-baik saja padahal situasinya tidak baik-baik saja gitu. And it is okay untuk membicarakan kalau kamu kecewa, selama ini kamu banyak terluka gitu ya, kamu banyak disakiti, kamu merasa bahwa selama ini nggak dihargai karena Knight of Wands-nya terbalik gitu ya. Nah, sebenarnya kamu bisa menemukan definisi keluarga bahagia, keluarga yang benar-benar saling mendukung. Aku nggak pakai keluarga yang sempurna ya. Kalau kamu dan siapapun yang ada dalam keluarganya kalian bisa saling ngobrol gitu ya, bisa saling ngobrol, bisa saling terbuka bahwa di tahun 2026 ini kita harus punya pola komunikasi yang baru dalam keluarganya kita.
Aku merasa ada energi kecewa dengan kejadian di masa lalu yang mungkin pernah menyakitkan kamu, menyakiti kamu, dan sangat menyakitkan buat kamu yang belum bisa kamu lepaskan. Dan rasa sakit ini belum pernah kamu bicarakan dengan member family kamu yang lain. So, ini sangat spesifik banget tentang bagaimana boleh tetap jujur, memulai dengan sebuah kejujuran, mulailah dari diri sendiri, kemudian merubah arah komunikasi dengan other family member, dengan keluarga, dan kemudian nggak terlalu berpikir tentang apa yang dipikirkan oleh orang lain terkait dengan keluarganya kamu, karena yang tahu hanya keluarganya kamu, dan yang merasakan bahagia hanyalah keluarganya kamu, gitu ya. Jadi itu ingat, this is collective reading, so dan very specific tentang interaksi di keluarga. So take it what resonates, kalau nggak resonate bisa di skip aja. Thank you. Alright, hello. Kita akan lihat kira-kira, karena tahun barunya mumpung masih hangat-hangatnya, jadi nggak ada salahnya kita ngelihat apa yang perlu kita tinggalkan di tahun sebelumnya, apa yang perlu kita lepaskan, agar supaya tahun baru 2026 ini bisa menjadi tahun yang lebih baik buat kamu, baik secara self-growth, empowerment, karir, emotional, connections, apapun itu. Kita akan lihat ya, kira-kira energi utamanya apa. Apa yang harus kamu lepaskan, apa yang harus kamu tinggalkan di tahun sebelumnya untuk 2026 yang lebih baik. Tadi udah mau loncat ya. Oke. Apa yang perlu kamu lepaskan? Oke, kita sudah punya strength. Wow. Oke. Kartu strength keluar, artinya bahwa kamu punya kekuatan, a good signal. Di tahun 2026 sepertinya kamu sudah punya point reflections gitu ya, dari tahun sebelumnya. Butuh kekuatan untuk bisa kamu melepaskan, dan fondasi kamu untuk memulai tahun udah cukup oke dengan kartu strength. Tapi again, kita sebagai manusia selalu punya blind spot, jadi aku akan coba cari kira-kira energi apa yang perlu kamu lepaskan, karena kamu sudah punya modal kekuatan ya. Kamu sudah more or less tahu gitu bahwa perlu ada yang kamu lepaskan di tahun sebelumnya, supaya kekuatan yang kamu sudah bangun untuk menghadapi 2026 ini bisa membuat kamu lebih bertumbuh. Yuk kita lihat. Oke, kita lihat. Kita lihat. Oh, satu kartu aja dong. Kita lihat situasinya, situasi apa ya? Kira-kira situasinya situasi apa? Situasi apa? Kira-kira. Kira-kira situasi apa? Oke. Oke. Mentorship and finance. Oke, ini terkait karir dan keuangan. Sepertinya hal yang perlu kamu tinggalkan, yang perlu kamu lepaskan di tahun sebelumnya adalah bagaimana cara kamu bekerja dan bagaimana cara kamu manage keuangan. Itu yang aku dapetin. Mungkin di tahun sebelumnya kamu tidak bekerja dengan cerdas. Bekerja dengan cerdas artinya bahwa kamu selalu merasa kelelahan, gampang merasa kelelahan, tapi kamu selalu at the end merasa apa yang kamu dapatkan dari segi keuangan nggak terbayar dengan
rasa lelah yang kamu keluarkan saat kamu bekerja. Itu yang maksud aku bahwa tidak bekerja dengan cerdas. Tapi kita akan lihat kira-kira secara spesifik energi di pekerjaannya seperti apa dan secara keuangannya seperti apa di tahun sebelumnya yang perlu kamu lepaskan. Karena pada dasarnya secara energi utama kamu sudah punya kekuatan. Nampaknya tahun 2025 memang benar-benar memukul kamu secara keuangan dan karir, sehingga kamu banyak mendapatkan pembelajaran yang kamu nggak mau bawa di tahun 2026. Oke, ini juga bisa jadi menjadi fokusnya kamu di tahun 2026 terkait karir dan keuangan, karena mana tahu yang kamu lepaskan di tahun sebelumnya adalah hal-hal yang membuat kamu merasa tidak memberikan yang terbaik di pekerjaan, sehingga itu mempengaruhi keuangannya kamu. Bisa jadi ya. Jadi tahun 2026 ini kamu mau mengesampingkan fokus kamu yang lain, kamu hanya mau fokus pada karir dan keuangan. Oke, kalau kamu ngerasa bahwa situasi ini cocok dengan kamu, maka let's go. Kita lihat tarotnya ya. Situasinya seperti apa sampai kemudian karir dan keuangan menjadi fokus, dan apa yang perlu dilepaskan dari sisi karir dan keuangan. I see. Ada Three of Pentacles yang terbalik. Ini kartu kerjasama, teamwork, dan kartunya terbalik. Mungkin di tahun 2025 ada rasa kecewa di kamu dengan teamwork yang kamu pikir bisa benar-benar sama dengan definisi teamwork, tapi ternyata tidak teamwork. Sehingga kamu ngerasa mungkin kerja kamu nggak dihargai, nggak di-acknowledge. Yes, baru bilang bahwa kamu menjadi salah satu sumber orang di dalam timnya kamu yang cukup memberikan perhatian, yang nggak pernah hitung-hitungan. Kalau pekerjaan kamu cukup mengayomi tim tersebut gitu ya, ngegendong tim tersebut atau tim kerjanya kamu. Tapi at the end kamu ngerasa bahwa apa yang kamu berikan nggak sebanding dengan kemudian apa yang kamu dapatkan gitu ya. Oke, jadi take away message-nya kamu mungkin kamu akan lebih kamu akan lebih selektif dalam memainkan peran kamu di bidang pekerjaannya kamu. Kamu akan berhati-hati memilih teman kerja, kamu akan berhati-hati memilih rekan bisnis, karena pengalamannya kamu, rasa kepercayaan kamu yang begitu mahal, rasa pengabdian kamu, jor-jorannya kamu nih kadang-kadang suka disalah-artikan, nggak diperlakukan dengan baik gitu ya. You see, it's confirm ya. Kamu ngelihat bahwa sebenarnya ada 2 cawan di belakang yang berdiri, tapi 3 di belakang jatuh, sehingga kamu bukan fokus kedua yang berdiri yang menjadi hasil kerja kamu fokus kepada apa yang jatuh di belakang kamu. Dan nampaknya kamu nggak mau menjadi orang yang seperti itu. Kamu ingin membangun diri kamu bahwa kamu nggak mau put a lot of ekspektasi yang banyak kepada orang lain. Kamu mau mengandalkan dirinya kamu, dan kamu yakin dengan passion yang kamu punya, Empress dan King of Pentacles, dengan raja yang penuh strategi, penuh hitung-hitungan, penuh pertimbangan terkait resiko, manajemen resiko, itu akan menjadi modalnya kamu di tahun 2026. Dan rasa sakit di tahun 2025 yang mau kamu tinggalkan adalah rasa dimana kamu terlalu banyak memberi, tapi kemudian kamu tidak mendapatkan yang sebanding. Aku nggak bilang ini selfish, tapi bahwa ada isu unfair. Jadi kamu ngerasa nggak fair treatment yang diberikan atau perlakuan-perlakuan yang diberikan baik di kantor ataupun di bisnis. Dan ini kemudian yang memotivasi kamu untuk bisa lebih strategis lagi, membangun kekuatan diri kamu agar supaya
kejadian-kejadian gak adil di tahun 2025, khususnya di bidang pekerjaan dan keuangan, gak akan terulang lagi di tahun 2026. Dan kamu coba membentengi diri kamu untuk tidak menaruh ekspektasi banyak kepada teman kerja, teman bisnis, karena ketika kamu mulai memberikan ekspektasi besar kepada rekan kerja dan rekan bisnis kamu, maka rasa yang akan kamu dapatkan kemungkinan besar lebih ke arah sakit atau kecewa gitu ya. Sehingga kamu sekarang mulai membuat batasan bahwa yang bisa aku kontrol adalah diriku sendiri, kerjaanku, upayaku, sehingga yang di luar ini adalah di luar kuasanya kamu. So, it is very good. 2026 akan menjadi tahun karir dan keuangan kamu yang oke jika tadi ekspektasi terhadap pihak lain gitu ya, lebih selektif memilih rekan kerja dan rekan bisnis ini bisa kamu bangun menjadi fondasinya kamu di tahun 2026, sehingga pelajaran di 2025 ini akan membuat kamu, karakter kamu, karir kamu, dan keuangan kamu lebih baik. Okay, that's all I have for you. Thank you so much, and I'll see you in my next reading. Bye bye.